Halo semuanya, balik lagi di vlog gue masih betah banget ada di dealernya Subaru yang baru aja di launching kemarin ini di Bandung ya. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu mobil yang, ya ini tuh mobil crossover ya mungkin ya. Ini tuh Subaru Crosstrek ya, tuh Crosstrek. Jadi mobil ini crossover ya. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan atau kita compare, mobil ini akan bersaing dengan HR-V, tapi HR-V itu hanya 1500 cc turbo sih, memang dia ya 1500 cc turbo, tapi ini tuh dia menggendong mesin 2000 cc ya, jadi lebih besar ini mungkin mesinnya. Tapi kalau misalkan harga ya memang tidak terlalu jauh dengan HR-V turbo ya, jadi harganya tuh 550 jutaan. Kalau di sini sih 549 juta 500 ya untuk mobil ini, dan HR-V memang di bawah ini sedikit ya. Tapi mesin lebih besar, ini boxer pula, dan ini brand dari Subaru. Ya, jadi hari ini kita bakal review mobil ini. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn. Karena mobil ini adalah mobil crossover, jadi lihat ininya dikasih rumput ya. Niat banget Subaru ya, ada dikasih ginian tuh. Ini buat apa? Bikin api unggun kayak gitu ya. Niat banget bikin desain ininya biar kelihatan mobil crossover banget gitu, bisa diajak ngecamp atau ke gunung gitu-gitu lah ya. Karena mobil ini juga berpenggerak AWD. Lu kalau misalkan beli Honda lu nggak akan dapet deh, nggak akan dapet CR-V aja. Itu FWD. Kalau mobil ini dia AWD atau all wheel drive, semua bannya muter ya, bergerak semua bannya ya. Tapi sebelum kita ngebahas mobil ini, gue mau share ke teman-teman semua, karena mobil ini kan harganya lumayan ya, 550 jutaan lah, anggap 949 juta 500 lah, 500 ribu lagi ya, 550 juta. Jadi mobil ini cukup lumayan ya kalau menurut gue. Jadi supaya gue tenang kemana-mana pergi gitu kan, kalau mau jalan sini jalan sana tenang gitu. Kalau misalkan kita ada insiden di jalan kayak gitu, jadi kita berasa lebih nyaman lagi dan lebih tenang lagi. Dan solusinya adalah kita harus punya asuransi untuk mobil ini atau untuk mobil teman-teman semua. Asuransi yang tepat adalah jelas Insureka jawabannya. Insureka asuransi mobil adalah asuransi mobil yang terpercaya yang ada di Indonesia, karena Insureka itu sudah bekerja sama dengan lebih dari 800 bengkel yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya itu, Insureka juga kalau misalkan kita ingin mendaftarkan mobil kita, jadi membuat polis di Insureka itu sangat mudah sekali. Kita hanya butuh waktu 3 menit saja, selesai sudah, nggak usah lama-lama ngasih ini itu segala macam ya. Pokoknya 3 menit selesai. Dan yang pasti klaimnya juga mudah banget gitu, mudah banget, hanya butuh 3 langkah. Yang pertama, kita foto dan video mobil teman-teman semua dan ceritakan kronologi kejadian tersebut. Setelah itu, pilih bengkel favorit teman-teman semua yang mungkin yang paling dekat dari rumah teman-teman ya gitu, jadi biar nggak terlalu jauh. Dan setelah itu klaim sudah selesai. Dan sebenarnya masih banyak lagi promo-promo yang menarik yang Insureka kasih untuk calon konsumen di luar sana. Jadi gue bakal share semua promo-promo dari Insureka di akhir video ini, makanya pantengin terus ya. Jadi sekarang kita akan bahas dulu mobil ini. Ini adalah Subaru Crosstrek ya, dengan desain yang crossover ya, medium SUV, bukan medium ya, small, enggak small, ini medium ya mungkin ya. Jadi nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan ini lihat jelas ya over fendernya, tapi dia bertekstur ya, ciri khas dari crossover tapi lumayan besar. Sekarang kita bakal lihat dari desain depannya dulu. Oh ya, buat teman-teman tadi kan informasinya udah ya untuk harga. Mobil ini gendong mesin dia 2000 cc, transmisinya juga berbeda dengan transmisi yang lain. Pokoknya nanti deh, sekarang kita bahas dulu depannya. Depan ya, ciri khas dari Subaru selalu ya, logonya logo bintang seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat di jalan, wow itu apa, Subaru gitu. Beda gengsinya ya, meskipun memang sama-sama datang dari Jepang. Dan mobil ini semuanya build up. Subaru tuh hampir semua mobilnya build up ya, jadi memang didatangkan langsung dari
Jepang kalau nggak salah. Headlampnya dia sudah menggunakan LED Pro G, dan di sini ada DRL, lampu sen dan segala macamnya. Di bawah juga fog lamp dia sudah LED juga, ada semprotan untuk headlamp, dan di sini grillnya ya memang mencerminkan kegagahan, jadi ke crossoveran gitu. Cuman memang di sini tidak ada kamera 360 ya. Di bagian bawah dia warna hitamnya hitam doff, dan ini bertekstur juga, jadi terlihat kasar gitu, crossover. Terus untuk sensing, jadi mobil ini juga sudah dikasih yang namanya apa sih namanya kalau di Subaru tuh, kalau nggak salah namanya di Subaru tuh A-Sight ya. Kalau di luar sana ada yang TSS, ada yang Honda Sensing, ada yang ADAS ya, macam-macam lah, tapi fungsinya mirip-mirip. Kameranya nggak tanggung-tanggung, ada 3 di bagian atas. Dia pakai 3 kamera. Biasanya cuma ada 1 atau 2 kamera. Nah, mobil ini dia pakai 3 kamera. Cuman memang kamera 360 belum dipasang di mobil ini. Untuk bagian samping dimensinya, oh jelas lah. Ini 5 penumpang ya. Buat 5 penumpang, jadi bisa bawa orang lumayan banyak. Dan ini kasih bolongan kayak gini. Sakit. Nah, kasih bolong kayak gini. Ini over fendernya ya nggak bisa dibilang kecil, agak besar, tapi nggak besar banget gitu. Terus ground clearance-nya juga di sini tinggi ya. Velgnya sekarang kita lihat velgnya. Ukuran velgnya dia menggunakan ring 18 inci ya. Ringnya 18 inci, tapi profil bannya 225/55, jadi tidak tipis ya. Bagus sih, harusnya mobil-mobil crossover memang seperti ini, jadi tidak terlalu tipis. Kalau tipis kan nggak enak ya kalau dibawa buat cross-crossan kayak gitu ya. Ini bagus, disc brake juga ada, logo Subarunya gua suka nih, kayak ngelihat film apa gitu. Terus jadi nih apa namanya, spionnya dia warna tidak sewarna body, atasnya biru semua ternyata, gue kira two-tone. Sini dia warna hitam dan ada lampu sennya juga. Blind spot monitoring sebenarnya mobil ini ada, cuman tidak dipasang di bagian kaca spionnya, tapi di bagian dalamnya sini nih dia ada sedikit ya, mungkin untuk lampu ya, untuk lampu, jadi teman-teman bisa melihat kalau misalkan ada peringatan, ada warning ke pengemudinya kalau ada yang nyalip kanan nyalip kiri, tetap dikasih, cuman tidak di bagian spion. Door handle-nya dia suara sama body, ada akses smart key-nya juga. Tidak ada chrome di bagian jendelanya polosan saja ya. I love this car, jadi tidak ada chrome di sininya. Belakangnya juga sama ya, nggak chrome. Suara sama body. Roof rail dia ada juga. Wah, kokoh nih. Wah, roof railnya kokoh ternyata. Terus bagian belakang juga sama, disc brake juga dia punya ya, sama-sama yang depan, dan di sini over fender juga dia ada. Ini tempat BBM, kita lihat BBM-nya. Oke, minimal dia RON 95 ya. Minimal harus menggunakan RON 95 ya. Sayang lah kalau misalkan kita menggunakan RON 92 gitu untuk mobil sebagus ini ya. Seperti biasa, kalau Subaru tuh makin ke belakang makin keren ya. Jadi depannya sederhana, simple gitu, tapi makin ke belakang makin apa namanya, makin keren gitu, makin suka gitu gue juga yang ngelihatnya. Karena di sini tuh lihat bagus ya, lampunya ada smoke-nya gitu kan, hitam ya. Dan ini juga LED, cuman ini untuk lampu sen dia belum LED. Di sini ada emblem Crosstrek ya. Kita lihat kelengkapannya dari atas deh ya, biar nggak kemana-mana. Atasnya antena model shark fin, dan di sini ada upper spoiler juga sedikit ya. Sini juga ada Hyman stop lamp, rear defogger, rear wiper, logo Subaru, emblem Crosstrek. Sini ada Subaru, ini symmetrical AWD, jadi ditempel di sini biar orang pada ngeliat ini mobil AWD gitu kan ya. Sini juga ada kamera mundur, ada sensor parkir, dia bagus ya, rata dengan bodi. Dan di bagian paling bawah, di mana mufflernya? Wah, ngumpet, dia ada di sini satu ya, ngumpet ternyata mufflernya. Jadi kalau kita lihat dari atas ini seperti tidak ada muffler. Wah, tapi ini bukan mobil listrik, ini mobil bensin ya. Kita buka sekarang bagasinya untuk mobil ini. Elektriknya ya? Oh, tidak ternyata. Kalau wagon yang WRX itu dia elektrik ya. Nah, kalau ini enggak elektrik. Dan ini karena dia akomodasinya hanya 5 penumpang saja, jadi ini tuh udah lumayan besar. Cuman memang tinggi ya, karena di sini ada ban serep.
space saver sepertinya ya, tidak terlalu besar ya, ringnya juga 17 inci tapi nggak tipis banget sih, itu 185/65 ya ukuran bannya. Dan ini karena ada ini jadi bagasinya tinggi, tapi koper sih masih oke. Koper masih oke. Dan ini ada tirai juga, asparator, susah banget. Nah, asparator model tirai seperti ini buat privacy aja sih, biar nggak kelihatan bagasinya bawa apa gitu ya. Terus apalagi ada yang ada di sini, lampu, terus tidak ada tuas ya untuk melipat jok bagian tengah, bagian belakang tidak ada sepertinya. Oke, kita tutup lagi deh. Nah, itu baru desain eksterior dan bagasi dari mobil ini. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Yuk. Interiornya keren, SUV berasa ya, SUV-nya berasa. Tapi ini perasaan gue tinggi banget ini ya. Kita atur dulu deh, kita pendekin, kita jauhin sedikit. Nah, ini baru nih enak nih tuh, jadi kan agak rendah ya. Oke, joknya ya buat gue sih agak gedean ya, karena gue badannya kecil. Gue tingginya cuma 168, berat badan gue cuma 68 kilo ya, jadi tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih besar dari gue, ini mungkin enak karena tuh space-nya masih lumayan lega tuh buat orang-orang yang lebih besar gitu. Jadi support mobil ini. Kadang-kadang joknya tuh ada mobil tuh yang joknya kecil gitu. Jadi kadang-kadang kayak segede gue aja udah kesempitan gitu. Ada yang gitu kan. Joknya juga di sini dia elektrik. Tuh, adjuster, terus sliding, reclining, semua elektrik ya. Dan posisi duduknya juga ergonomis, enak, nyaman. Subaru nih ya, asik. Posisi duduknya asik tapi kurang tinggi kayaknya. Kita tinggiin lagi sedikit. Nah. Oke. Andaikan di sini dikasih head up display, wah tambah keren ya. Tambah keren ya. Kalau untuk dashboard, ini tuh soft ya. Ini sebenarnya soft tapi keras, gimana sih? Pokoknya ini tuh enggak bukan hard plastik ya. Tuh ini juga empuk. Ini enggak ya. Jadi masih ada bagian-bagian yang empuknya, dan di sini ada seperti karbon-karbonan. Kita nyalain deh. Desainnya sih oke ya. Kalau gua nggak komplain sih sama desainnya, bagus-bagus aja. Dan ini head unitnya gede banget. Head unitnya gede banget. Ini tuh sama ya seperti WRX yang itu tuh, yang apa namanya? Yang itu tuh, yang TS tuh, yang gua review sebelum mobil ini sama. Jadi head unitnya gede. Kalau di mobil China juga ada tuh yang gede tuh. Apa sih, Wuling ya? Wuling gede. Almas kalau nggak salah. Almas juga gede kayak gini. Tapi gedean mana? Coba komentar deh teman-teman ya. Gede mana sama Almas head unitnya? Satu lagi ya. Sekali lagi. Oke. Low full warning. Apa sih? Oh, bensinnya habis. Gua kira apaan. Kan kita juga nggak dibawa mobilnya. Untuk setir di sini, setirnya setirnya oke, penuh dengan tombol. Kalau mobil ini sudah memiliki yang namanya sensing atau ADAS atau apapun itu. Di Subaru namanya A-Side ya, kalau di Subaru. Gue lupa mulu ya. Sini ada adaptive cruise control, terus ada lane keeping assist, lane departure warning, gitu-gitu ada semua ya. Sini juga ada audio steering switch, telepon, voice command, pedal shift, di sini juga ada ya. Terus speedometernya juga di sini dia klasik ya. Klasik, kenapa gue bilang klasik? Karena dia masih analog, dan tachometer, speedometer, bensin, suhu itu semua analog. Semua emergency braking juga ada di sini. Wow, keren. Emergency braking. Terus di sini ada, di tengahnya itu ada kotak kecil MID, di situ informasi-informasi yang diberikan oleh Subaru dari mobil ini. Jadi ada indikator pintu, terus ada lagi
auto stop and go, terus gear position, ya Allah gue sampai lupa ya. Oke, terus untuk head unitnya ini keren ya, keren banget. Kita bisa lihat di sini, itu masih bisa diatur loh ini ya. Ada vehicle control ya, ada X mode, ada snow atau dirt, normal, deep snow atau MUD. Oke. Jadi karena ini mobil crossover ya. Terus apa lagi sih? Driving di sini ada cruise control, acceleration. Oh, bisa dirubah juga ternyata. Ada eco, comfort, standard, dynamic. Terus steeringnya juga bisa dirubah ya, respon headlightnya bisa dirubah di sini ya untuk bagian steeringnya. Banyak juga ternyata. Driving assistant, pre-collision braking, forward collision warning, lane departure, all function tuh bisa kita ini ya, tapi pilih aja gitu. Rear vehicle detection, ada driver monitoring system, dia juga punya tuh yang tadi gue bilang titik merah dari sini itu bisa langsung ke sini ke muka kita. Terus more seating ya, warning, volume dan unit, udah itu aja ya. Kita sekarang back, mana backnya? Backnya mana? Sorry, ini home. Nah, udah balik lagi. Android Auto, Apple CarPlay semua udah ada lengkap ya. Tinggal pakai aja. Dan di sini untuk AC juga di sini touchscreen, tapi dia dual zone juga dan ada tombol fisik untuk suhunya kanan kiri, front defogger, rear defogger, tapi di tengahnya sini untuk speed fan, suhu dan ventilasi itu semuanya ada di tombol touch sini di head unit ya. Di bawahnya sini tidak ada wireless charging. Power outlet juga tidak ada. Iya, tidak ada power outlet ya. Tidak ada power outlet. Sini ada USB-C, USB-A dan aux. Transmisi, ini dia transmisi dari mobil ini, kecil, tuasnya kecil. Sini juga ada Tiptronic ya, ternyata ada Tiptronicnya. Pedal shift juga ada, electric parking brake. Sini power outletnya di sini ternyata tuh ada di sini, nggak ditaruh situ. Cup holder, kuncinya seperti ini ya, gitulah kuncinya. Sini armrest console boxnya lumayan besar dan armrestnya nih empuk ya, enak. Jadi nyetir yang tadinya gini turun lama-lama di sini. Lama-lama jadi gini nyetirnya. Airbag lagi. Airbagnya sampai ke kursi-kursi ya. Sini juga bahannya kulit semua ya. Bahannya kulit, gue suka desainnya dan headrestnya besar ya. Sini juga ada laci penyimpanan yang cukup besar dan injekannya, pedalnya di bawah dia menggunakan aluminium kayak gitu, jadi ya lebih mewah aja gitu, kayak ala-ala mobil Eropa. Spion tengahnya auto dimming ya sudah pasti. Dan ini kamera, lampunya dia masih menggunakan bola biasa. Nah ini sunroof. Kalau HR-V kan dia harus dibongkar ya, bete gue. Oh ini enggak. Nah gitu dong. Jadi emang nggak terlalu besar sih, tapi paling gede elektrik, nggak kayak HR-V gitu. Kalau HR-V kan harus bongkar sendiri, itu kan ngerjain ya. Kalau mau ditekuk aja bisa, ditekuk aja boleh. Bukan ditekuk, apa sih, tilt, sorry, tekuk lagi. Ada tilt, ada slide ya, jadi bisa dibuka gitu, bisa tilt, diangkat gitu ya. Sun visor juga di sini lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Sebelah sana juga gue yakin ada. Tuh sama kan. Oke. Nah untuk bagian belakang, joknya sama ya, gede juga. Ini bisa recline nggak sih? Masih bisa nggak kira-kira? Mudah-mudahan sih bisa. Udah mentok lagi. Udah ada ya? Benar? Udah mentok. Dari segini. Tapi oke, nggak jadi masalah. Karena joknya gede. Jadi lumayan nyaman kita kalau duduk kayak gini. Ada headrestnya 3 lagi. Jadi tengahnya udah ada headrest, terus armrest ada armrestnya sih. Harusnya sih ada ya. Ada dong. Tuh lihat. Armrest dan armrestnya kokoh. Ya tidak letoy. Gue nggak suka gue yang letoy kayak gitu. Sini juga dia seat beltnya sudah 3 titik dan mobil ini jok belakangnya sudah support yang namanya Isofix. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan punya baby, simpan aja di belakang pakai kursinya. Terus di sini masih ada tonjolan gardan yang cukup tinggi.
Karena mobil ini AWD ya, penggerak 4 roda. Jadi semua rodanya bergerak, jadi pasti ada beginiannya. Itu udah konsekuensi, tapi dengan AWD pasti akselerasinya akan jauh lebih baik ya. Sini juga masih ada slot USB, USB-C dan USB-A ya. Dikasih 2. Bagus. Jadi tidak berebut kita. Seat back pocket dia nggak ada sebelah sana, tapi ada sebelah kiri. Sini lega banget. Legroom oke, headroom juga gua nggak ada mentok-mentoknya. Gua tinggi badannya 168, jadi nggak terlalu tinggi. Jadi di sini menurut gua di sini masih cukup memadai ya, dan menurut gua nyaman sih, bukan memadai lagi, nyaman. Sekarang kita lihat mesinnya. Yuk. Hidrolik nggak? Oh enggak ya. Gua kira hidrolik. Ya, awalnya gua pikir gitu. Awalnya gua pikir hidrolik, di mana dia tuasnya ini. Nah, oke. Ya. Ini dia mesin boxernya dari Subaru ya, selalu membuat gua kagum ya. Di sini juga kalau untuk desain, bukan desain ya, untuk kerapihan di sini sudah dicat, dalamnya sudah dicat, cuman memang dia tidak dikasih cover untuk bagian engine-nya. Jadi ya udah gini aja gitu, seperti yang berantakan gitu. Tapi lebih mudah kalau misalkan kita mau memperbaiki sesuatu di bagian sini, di area sini, jadi nggak usah buka cover lagi. Ya itu plus minus sih, ada yang pakai cover memang rapi, tapi kalau ada apa-apa kita harus bongkar ya. Oke, ini dia penampakan mesin dari Subaru Crosstrek. Iya sih, bener nggak sih namanya? Bener, Crosstrek ya. Ini mesin 2000 cc, tapi non turbo ya, 2000 cc, 4 silinder, boxer, tiduran mesinnya. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 156 PS dan torsinya itu di angka hampir 200 Nm. Jadi tepatnya itu di angka 197 Nm untuk torsi dari mobil ini. Dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke semua roda menggunakan transmisi Linertronic SAWD with X mode ya. Itu transmisi yang dia gunakan, agak asing ya. Kalau teman-teman kan biasa pasti nggak dengar ada CVT, IVT atau konvensional ya. Ini emang agak sedikit unik untuk transmisi mobil ini. Tapi mobil Subaru itu rata-rata memang high performance ya. Jadi benar-benar dia mengedepankan performance. Makanya WRX aja kan dipakai untuk rally dari Subaru. Keren kan? Oke, kita tutup lagi sekarang. Soal Insureka asuransi mobil ya, gue bakal kasih promo-promo terbaik untuk teman semua ya. Yang pertama nih, kemudahan untuk para teman-teman yang ingin membuat polis di Insureka mobil. Itu waktunya singkat banget, hanya butuh 3 menit saja teman-teman sudah selesai dan memiliki polis asuransi untuk mobil teman-teman semua. Ditambah lagi kita tuh suka worry sama yang namanya klaim asuransi ya. Klaim asuransi itu ribet, banyaknya sih yang bilang ke gue gitu ya, ribet banget klaimnya, biar mobil kita bisa dibenerin gitu kan di bengkelnya yang kerja sama asuransi tersebut. No. Jadi di Insureka itu klaimnya sangat mudah sekali. Kita hanya butuh 3 langkah saja. Yang pertama, foto atau videokan mobil kalian, dan yang kedua itu adalah ceritakan kronologi kejadian tersebut. Jadi mudah ya kan. Yang ketiga adalah pilih bengkel favorit teman-teman semua, yang mau yang dekat rumah atau mau yang lebih jauh dari rumah, itu terserah teman-teman semua. Karena Insureka itu sudah bekerja sama dengan lebih dari 800 bengkel di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tersedianya layanan mobil pengganti dari Insureka. Jadi kita kalau mau pergi jauh pun sebenarnya tidak harus worry ya, karena nanti bisa dibantuin sama Insureka. Customer service dan emergency road assistant pun siap melayani Anda dimanapun Anda berada. Bebas pilih bengkel favoritmu, karena yang tadi gue bilang, Insureka itu bekerja sama dengan lebih dari 800 bengkel di Indonesia. Tersedianya tunjangan transportasi, enak dong. Kita masih dikasih tunjangan transportasi ya dari Insureka, itu menyenangkan kalau menurut gue sih. Dan yang paling penting, Insureka memberikan kehematan untuk teman-teman semua sekitar 45%. Kurang apa lagi dari Insureka? Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendaftar atau menjadi mitra dari Insureka, silahkan langsung klik link yang gue cantumin di description box. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue tentang makhluk ini dari Subaru. Ini adalah Subaru Crosstrek yang menurut gue luar biasa. Dia bisa menyaingi Honda HR-V atau mungkin CR-V sekalipun bisa dia saingi.
di kelas crossover atau ya SUV tidak terlalu besar lah ya gitu. Jadi semoga videonya bermanfaat. Oh iya, gue belum ngingetin ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin membeli mobil Subaru itu bisa langsung datang aja ke dealernya yang di Bandung. Karena Bandung sekarang udah punya loh ya, udah punya Subaru sekarang, udah punya dealer Subaru di Bandung itu di Jalan Pelajar Pejuang ya. Cari aja di situ deh pokoknya. Nanti pasti ketemu kok. Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.